Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa 29022500028. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang statistik bisnis ukuran pemusatan. Berikut penjelasan dari saya di next slide. Untuk materi ukuran pemusatan yang akan saya bahas, yang pertama itu ada definisi ukuran pemusatan, lalu yang kedua itu ada rata-rata hitung data tunggal, yang ketiga ada rata-rata hitung data berkelompok, lalu yang keempat ada median data tunggal, yang kelima ada median data berkelompok, keenam modus data tunggal, dan yang terakhir ini ada modus data berkelompok. Berikut penjelasan dari saya di next selanjutnya ya. Yang pertama, definisi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini apa sih? Ukuran pemusatan merupakan ukuran yang dapat melihat bagaimana data tersebut mengumpul. Nah, ukuran pemusatan ini mempunyai tujuan yaitu mencari sebuah nilai yang dapat mewakili dari satu rangkaian data. Ukuran pemusatan juga bisa diartikan sebagai sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Ukuran pemusatan ini bertujuan untuk membandingkan dua populasi atau contoh karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dan masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota datanya. Ukuran pemusatan ini biasa yang banyak digunakan adalah mean, median, dan modus. Masing-masing ini ukuran pemusatan data tersebut memiliki kekurangan. Yang pertama nilai tengah atau mean, yaitu sangat dipengaruhi nilai pencilan. Yang kedua median itu terlalu bervariasi untuk dijadikan parameter populasi. Lalu yang ketiga ini modus, kelemahannya ini yaitu hanya dapat diterapkan dalam data ukuran yang besar. Selanjutnya yaitu rata-rata data tunggal. Rata-rata bisa kita sebut juga dengan mean. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata dilambangkan dengan simbol X, di atas ada garisnya, atau bisa disebut juga dengan X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data berkelompok, atau bisa disebut juga data berfrekuensi. Jadi, kalau data tunggal, kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya, bisa berurutan atau acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Contoh data tunggal ini seperti di bawah. Ada nilai ujian matematika kelas 8A, ada angka 5, 9, 7, 8, 6, 5, dan seterusnya. Nah, angka 5, 6, 7, 8, 9 dari data di atas tersebut datum atau bisa dibilang masing-masing angka yang ada pada suatu data. Selanjutnya di sini ada rumus mencari rata-rata data tunggal. Untuk memperoleh nilai rata-rata, kita bisa membagi jumlah semua nilai atau datumnya dengan banyaknya data. Nah, rumusnya ini yaitu adalah X bar sama dengan jumlah banyak nilai dibagi dengan jumlah banyaknya data. Di sini ada contoh soalnya, yaitu ada hasil ulangan siswa adalah 50, 90, 73, 60, 57, 65, dan seterusnya. Berapakah nilai rata-rata ulangan siswa tersebut? Kita jawab nih. Nah, pertama kita jumlahkan nilai-nilai siswa tersebut. Kemudian bagi dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa ini adalah 10 orang karena ada yang nilainya 50, 90, 73, 60 itu beda-beda, ada jumlahnya 10. Lalu kita masukkanlah rumusnya. X bar sama dengan banyaknya jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan semuanya nih. 50 ditambah 90 lalu ditambah 73 ditambah 60 sampai dengan ditambah 80 lalu dibagi 10. Hasilnya ini yaitu X bar sama dengan 680 per 10. Hasilnya ini adalah 68. Maka jadi rata-rata data nilai ulangan siswa ini adalah 68. Selanjutnya itu ada rumus mencari rata-rata berkelompok. Nah, pada setiap kelas penyajian data kelompok memiliki nilai tengah atau bisa disebut juga dengan XI.
Nah, nilai tengah pada setiap kelas diperoleh dengan mencari nilai rata-rata pada setiap interval kelas. Caranya dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai terendah dan tertinggi, kemudian dibagi dua. Misalnya, sebuah kelas memiliki interval 41 sampai dengan 50. Maka titik tengah kelas tersebut adalah 45,5. Nah, itu hasil penjumlahan nilai tengah XI dan frekuensi atau bisa disebut dengan FI. Setiap kelas dibagi dengan jumlah frekuensi semua kelas merupakan nilai mean atau rata-rata. Bentuk rumus rata-rata atau mean data kelompok diberikan seperti persamaan di bawah. Di sini ada rumus rata-rata atau mean data kelompok, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, X ini apa? X ini rata-rata. Terus Fi ini adalah frekuensi kelas, Xi ini adalah titik tengah interval kelas, lalu yang lambang kayak gitu itu adalah notasi sigma atau bisa disebut juga dengan jumlah. Berikut ada contoh soal. Data berat badan dari 50 siswa disajikan pada tabel berikut. Berat badan 50 sampai dengan 54 frekuensinya 8, lalu 55 sampai dengan 59 frekuensinya 9, 60 sampai dengan 64 frekuensinya 12, sampai dengan 75 sampai 79 frekuensinya 5. Nah, pembahasan. Awalnya kita menentukan nilai tengah terlebih dahulu atau Xi. Dan hasil kali Xi dengan Fi pada setiap kelas, lalu serta jumlah perkalian Xi dan Fi. Nah, selanjutnya di sini kan tadi awalnya kolomnya cuma berat badan dan frekuensi. Nah, setelah itu kita mencari Xi, nilai tengahnya. Nilai tengahnya ini dapat dari mana? 52 ini. 52 ini dapat dari 50 ditambah 54 lalu dibagi 2. Karena tadi di awal sudah dijelaskan, untuk mencari Xi atau nilai tengah itu jarak intervalnya itu ditambah lalu dibagi dengan 2. Jadi hasilnya itu adalah Xi-nya itu. Sampai dengan ke bawah ini semuanya sama. Yang kedua ini 57 dapatnya dari 55 ditambah 59 lalu dibagi 2, hasilnya ini adalah 57. Setelah itu kita buatlah Xi dikali Fi. Xi ininya 52 dikali dengan Fi-nya ini frekuensinya adalah 8. Hasilnya adalah 416. Yang kedua, tabel kedua, Xi-nya ini 57 dan frekuensinya 9 dikali datu. Hasilnya adalah 513. Sampai dengan di kolom terakhir, yaitu 75 sampai 79 frekuensinya 5. Xi-nya yaitu 77 dan Xi dikali Fi-nya ini 385. Nah, setelah kita sudah ketemu Xi dan Fi-nya, kita masukkanlah rumus yang tadi di awal sudah dikasih tahu, yaitu X bar sama dengan sigma Xi dikali Fi dibagi dengan sigma Fi. Nah, yang tadi ini kita sudah mencarikan Xi dikali Fi-nya. Tinggal kita jumlahkan saja nih yang Xi sama Fi. Totalnya adalah 3160. Lalu kita masukkan di dalam rumus ini, yaitu 3160 per 50. 50 ini dari mana? Kan Fi itu frekuensi. Di sini frekuensi ada 9, 8, 12, 10, 6, 5. Di situ kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 50. Lalu berarti 3160 dibagi 50, maka hasilnya ini adalah 63,2. Jadi rata-rata berat badan siswa ini adalah 63 kg,2 on. Selanjutnya median. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Maka itulah mediannya. Akan tetapi jika ada 2 angka di tengah, median adalah rata-rata dari 2 angka tersebut. Jadi 2 angka ini ditambah lalu dibagi 2. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah
data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi begitu dapat datanya harus diurutkan. Nah, data yang dicari mediannya itu ada dua jenis, yaitu ada median data tunggal dan median data kelompok. Selanjutnya ada median data tunggal. Median data tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Yang pertama, data tunggal ganjil. Data tunggal ganjil ini yaitu untuk data berjumlah ganjil, kita bisa langsung datanya dan ambil angka tengahnya. Nah, langkah-langkah menentukan median nilai ganjil yaitu yang pertama, urutkanlah dulu kelompok data-data dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar atau sebaliknya. Lalu tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data tersebut. Di sini ada rumus mencari median untuk data tunggal, yaitu rumusnya adalah ME sama dengan X dikali N plus 1 per 2. X yaitu adalah data ke N. Nih, di sini ada contoh soal. Ada angka 1, 2, 8, 11, 6, 10, dan 16. Carilah median data tersebut. Nah, pertama ini kita urutkan datanya dari mulai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang terkecil ini adalah 1, lalu 2, terus 6, 8, 10, 11, dan 16. Data ke-1 ini adalah 1, data ke-2 adalah 2, data ke-3 adalah 6, lalu data ke-4 adalah 8, data ke-5 10, ke-6 11, dan ke-7 adalah 16. Kedua, yaitu hitung banyaknya data. Banyaknya data ini adalah 7. Ada 7 data, 7 angka. Nah, tadi setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar dan kita menghitung banyaknya data, langkah selanjutnya ini adalah memasukkan ke dalam rumus median. Rumusnya ini adalah kan yang tadi, ME sama dengan X dikali N plus 1 per 2. Maka kita masukkanlah ME sama dengan X-nya ini kan tadi kita belum ketahuan. N-nya tadi adalah 7 yang kita cari sebelumnya plus 1 per 2. Maka ME sama dengan X dikali 8 per 2. Maka ME sama dengan X4. Nah, kita lihat di atas bahwa ada data keempat ini adalah angka 8. Jadi mediannya ini adalah 8. Yang kedua ada data tunggal genap. Nah, sementara untuk data berjumlah genap akan ada dua angka yang di tengah. Jadi supaya kita bisa mendapatkan nilai mediannya, kita mesti pakai rumus yang berbeda dengan penentuan median untuk data tunggal ganjil. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar, pasangan tengah harus ditentukan, dijumlahkan, dan dibagi 2 untuk mencari nilai mediannya. Di sini juga ada langkah-langkah untuk menentukan median data tunggal genap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukanlah nilai tengahnya. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Sisakan 2 angka di tengah lalu cari rata-ratanya. Berikut rumus median data genap, yaitu ME sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 plus 1 per 2. Ini adalah rumus median data kelompok. Di sini ada contoh soal median data genap. Jika diketahui data sebagai berikut 1, 2, 8, 11, 6, 10, 12, dan 16. Carilah median data tersebut. Nah, langkah awal ini kita urutkan dulu data yang dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Urutan datanya ini adalah 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16. Langkah kedua ini kita mencari N atau banyaknya data. Untuk data ke-1 itu ada angka 1, data kedua itu angka 2, lalu data ketiga ini 6, data keempat 8, data kelima 10, data ke-6 11, data ke-7 itu ada 12, dan data ke-8 16. Lalu setelah itu kita masukkanlah ke dalam rumus median data genapnya, yaitu ME sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 plus 1 per 2. Lalu ME sama dengan X
8/2. Nah, 8 ini dari mana? Karena N-nya ini, jumlah datanya ini ada 8 kan. 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16. Ada 8 per 2. Per 2-nya ini kan sudah dari rumus. Plus X, N-nya lagi kita masukin 8/2 plus 1 dibagi 2. Maka ME sama dengan X4. 4X4 ini dapat dari 8 dibagi 2 ditambah X4 tambah 1 dibagi 2. Maka ME sama dengan X4 ditambah X5 dibagi 2. Nah, kita lihatlah di sini X4, data keempat ini angka berapa? Data keempat itu adalah angka 8 dan X5 ini, data kelima ini angka 10. Maka kita masukkanlah ME sama dengan 8 ditambah 10 dibagi 2. Maka 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi nilai mediannya ini adalah 9. Untuk materi selanjutnya ini ada median data berinterval atau data berkelompok. Nah, data berkelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval secara matematis. Nah, median data berinterval ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang Fkum per Fm. Nah, TB ini adalah tepi bawah kelas median. P-nya ini yaitu sudah dalam rumus yaitu 0,5. N adalah jumlah frekuensi. Fkum ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Fm ini adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, jika nilai dinyatakan dalam bilangan bulat dan P sama dengan 0,05. Nah, jika nilai dinyatakan dalam bilangan desimal, satu angka di belakang koma. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu ada sebuah pendataan dilakukan oleh sekelompok peneliti untuk mengetahui tinggi badan siswa kelas 1. Hitunglah mean dari data kelompok tinggi badan siswa kelas 1 SDN bahagia selalu jika diperoleh data seperti berikut ini. Di sini ada interval 100 sampai dengan 110 dengan frekuensinya itu ada 12. Lalu 120 sampai dengan 130 frekuensinya 18, 140 sampai dengan 150 frekuensinya 10. Jadi total frekuensi ini ada 40. Nah, pertama kita jumlahkan semua frekuensi yang ada di dalam frekuensi ini, yaitu 12 ditambah 18 ditambah 10, maka hasilnya adalah 40. Yang kedua, tentukanlah kita kelas mediannya. Kelas median adalah data yang mengandung suku ke N dibagi 2. Nah, maka kelas median ini 40/2 sama dengan 20. 40 ini dari si jumlah frekuensi ini dibagi 2, maka hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya kan tadi cuma ada tabel interval dan frekuensi. Di sini kita mau mencari Fm. Yaitu kelas median ditunjukkan oleh data ke-20, di mana itu terletak di kelompok kedua. Pada frekuensi kedua yang berjumlah frekuensinya itu adalah 30. Kelompok kedua intervalnya itu adalah 120 sampai 130. Lalu pada F sebelum F kelas median yaitu 12. Terus frekuensi sebelum kelas mediannya atau Fkum-nya itu adalah 12. Dan frekuensi di mana kelas median berada ini atau disebut dengan Fm itu 18. Jarak intervalnya ini adalah 10. Nah, oleh karena datanya dinyatakan dalam bilangan bulat, maka tepi bawah kelas mediannya adalah sebagai berikut. Nilai bawah dari kelompok 3 yaitu interval 120 sampai dengan 130, yaitu adalah 120. Untuk tepi bawahnya itu 120 dikurang P. Nah, karena bilangannya bulat, maka P-nya itu 0,5, itu sudah dalam rumus. Yaitu TB sama dengan 120 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 119,5. Dengan demikian, mediannya dirumuskan sebagai berikut. Kita masukkanlah rumusnya, yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang Fkum
lalu dikali I dibagi Fm. Nah, MS sama dengan 119,5. Nah, 119,5 ini yang tadi kita cari di sebelumnya. Lalu ditambah setengah dikali 20 dikurang 12. Lalu dikali 10 dan dibagi 10. Maka 119,5 ditambah 10 dikurang 12 dikali 10 dibagi 10, yaitu hasilnya adalah 119,5 ditambah min 2 dikali 10 per 10. Lalu 119,5 min 20 per 10 sama dengan 119,5 dikurang 2. Hasilnya adalah 117,5. Jadi median dari data tersebut adalah 117,5. Untuk materi selanjutnya ini adalah modus. Modus atau bisa disebut juga dengan MO adalah nilai yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Modus juga dapat diartikan sebagai data yang memiliki frekuensi paling terbanyak. Yang pertama ada modus data tunggal. Modus ini dibagi menjadi dua, itu ada modus data tunggal dan modus data kelompok. Nah, kita bahas data tunggalnya dulu. Untuk menentukan modus data tunggal, kita dapat dilakukan dengan cara melihat data mana yang paling sering muncul atau datanya frekuensinya paling banyak. Contoh pertama, hasil pengukuran ketebalan kampas rem oleh mekanik bengkel dalam satuan milimeter, yaitu ada 5, 4, 7, 9, 8, 11, 9, 12, 5, 4, 9, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, berapakah modus data tersebut? Nah, karena modus data tunggal ini langsung, jadi kita bisa menebak jawabannya tanpa harus memasukkan rumus. Nah, berdasarkan data, nilai yang paling sering muncul ini adalah 9. Munculnya itu sebanyak 3 kali, sedangkan nilai-nilai yang lain munculnya hanya 1 kali dan ada juga yang 2 kali. Jadi modusnya ini adalah angka 9. Selanjutnya yang kedua ini ada modus data berkelompok. Sama halnya dengan mean dan median data berkelompok. Untuk menghitung data berkelompok diperlukan alat bantu rumus. Nah, rumus yang digunakan ini adalah yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, keterangannya MO ini adalah modus, TB ini tepi bawah kelas. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas yaitu batas bawah dikurang dengan 0,5. Itu sudah rumus. D1 ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, lalu D2 ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. P ini itu adalah panjang interval. Berikut di sini ada contoh soalnya. Di sini ada nilai 40 sampai dengan 49 frekuensinya 1, lalu 50 sampai 59 frekuensinya 4, 60 sampai 69 frekuensinya 8, 70 sampai 79 frekuensinya adalah 14 dan seterusnya. Nah, hitunglah modus data nilai siswa dalam tabel di atas. Nah, di sini kita jawab, untuk menentukan modus data berkelompok, lihat frekuensi yang terbesar. Nah, frekuensi terbesar ini adalah 14. Maka terletak pada interval 70 sampai 79, sehingga kita carilah TB-nya ini, yaitu tepi bawah, yaitu 70 dikurang dengan 0,5. 0,5 ini dapat dari mana? Yaitu udah masuk rumus, sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi 70 dikurang 0,5 adalah 69,5. D1 itu adalah 14 dikurang 8 sama dengan 6, lalu D2 nya ini adalah 14 dikurang 10, yaitu hasilnya 4. P intervalnya ini adalah 10. Interval ini 10 karena dari nilainya 40 sampai dengan 49 itu 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Itu 10 intervalnya. Nah, lalu MO sama dengan 69,5 ditambah 6 per 6 plus 4 dikali 10. Maka MO sama dengan 69,5 ditambah 6 per 10 dikali 10. Maka MO sama dengan 69,5 ditambah 6
MO sama dengan 75,5. Jadi modus nilai siswa adalah 75,5. Itulah tadi materi tentang ukuran pemusatan yang telah kita bahas, mulai dari definisi ukuran pemusatan, lalu ada modus, mean, dan median. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semua teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.